Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani semua aktivitasnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal KSM Matematika tingkat provinsi ya, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 September 2022. Ini soal saya ambil dari soal-soal tahun sebelumnya sebagai pembinaan adik-adik dalam mempersiapkan menjadi peserta KSM tingkat provinsi nanti ya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Jika X pangkat N adalah faktor dari 18 pangkat 20 dan X adalah banyaknya bacaan idhar pada surat Al-Ghoshiyah, maka bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita ingat beberapa sifat eksponen dulu ya. Kemudian kita juga harus hafal surah Al-Ghoshiyah. Nah, kita cari di dalam surah Al-Ghoshiyah itu ada berapa bacaan idharnya. Ya, kita tahu dalam surah Al-Ghoshiyah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghoshiyah wujuhu yawma idin khashi'ah. Nah, satu ya. Yauma idin khashi'ah. Kemudian lanjut. Tasla naron hamiyah. Naron hamiyah. 2. Tusqa min ain. Min ain. Nah, 3. Min ainin aniyah. Ainin aniyah. 4 ya. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'amun illa. Nah, itu 5. Dan yang terakhir fi jannatin 'aliyah. Nah, itu. Karena idhar di dalam surah Al-Ghoshiyah ada 6, kita misalkan X sama dengan 6. Nah, tadi X pangkat N itu adalah faktor dari 18 pangkat 20. Maka 6 pangkat N merupakan faktor dari 18 pangkat 20. Sehingga 18 pangkat 20 sama dengan, nah 18 itu kan 3 kali 6 ya. 3 kali 6 dipangkatkan 20. Kita ingat sebuah sifat eksponen di mana A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 20 dikali 6 pangkat 20. Nah, sehingga N terbesarnya adalah 20. Lanjut ke soal nomor 2. Bilangan asli X dan Y yang memenuhi X pangkat 3 plus 4X pangkat 3Y pangkat 3 sama dengan 827 plus 8Y pangkat 3, maka 4 dikali XY pangkat 3 sama dengan titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita misalkan ya, karena di sini persamaannya bentuk persamaan pangkat 3, kita misalkan X pangkat 3 ini sama dengan A ya, dan Y pangkat 3 itu sama dengan B. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan yang ada di soal. Tadi persamaannya adalah X pangkat 3 plus 4X pangkat 3Y pangkat 3 sama dengan 827 plus 8Y pangkat 3. Nah, itu kita substitusi. Tadi kan kita misalkan ini A ya, plus 4AB sama dengan 827 plus 8B ya. Tadi kan X pangkat 3-nya A ya, kemudian Y pangkat 3-nya adalah B. Nah, kemudian kita sederhanakan. Di sini karena A-nya
bisa kita keluarkan ya, atau bisa kita sederhanakan menjadi A dikali 1 kemudian ditambah 4B ya. Sama dengan 827 plus 8B. Nah, yang ini agar bisa kita keluarkan juga untuk yang 8B-nya. Ini bisa disederhanakan menjadi 825 plus 2 plus 8B ya. Sehingga ini kita tulis kembali A kali 1 plus 4B sama dengan 825. Nah, yang ini kan bisa kita keluarkan 2 ya dikali 1 plus 4B. Ya. Nah, kemudian yang 2 kali 1 plus 4B ini pindah ruas ya menjadi min. Sehingga bisa kita tulis A kali 1 plus 4B min 2 dikali 1 plus 4B sama dengan 825. Nah, ini bentuk faktornya itu adalah 1 plus 4B dikali A min 2 ya. Jadi kalau 1 plus 4B dikali A min 2, ini kalau dikalikan ke dalam, itu hasilnya adalah A dikali 1 plus 4B min 2 dikali 1 plus 4B. Nah, nanti sama kalian bisa diuraikan, itu hasilnya akan sama ya. Sehingga 1 plus 4B dikali A min 2 itu sama dengan, nah 825 itu kan 33 dikali 25 ya. Nah, jadi 1 plus 4B itu sama dengan 33. Nah, 4B kita uraikan ya, sama dengan 33. Nah, yang satunya min 1 pindah ruas ya. Jadi 33 dikurangi 1 itu hasilnya 32. Maka nilai B sama dengan 32 dibagi 4 itu 8. Nah, sedangkan A min 2 itu sama dengan 25 ya. Kita uraikan. A-nya adalah 25 plus 2 yaitu 27. Tadi yang ditanyakan adalah berapa nilai 4 dikali XY pangkat 3 ya. Nah, tadi kita misalkan X pangkat 3 itu A ya. Kemudian Y pangkat 3 itu adalah B. Nah, karena yang ditanyakan adalah 4 dikali XY pangkat 3. Nah, ini sama aja dengan 4 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ya, tinggal kita substitusi aja. 4 dikali X pangkat 3-nya itu sama dengan A, 27. Kemudian Y pangkat 3-nya itu sama dengan B, 8 ya. 4 kali 27 itu 108. Kali 8 itu hasilnya adalah 864. Lanjut ke soal nomor 3. Umar memberikan dua bilangan asli A dan B kepada Usman. Kemudian Usman membentuk bilangan asli N dengan aturan N sama dengan A plus BI pangkat 3 min 191I dan memberikan bilangan asli N tersebut kepada Ali. Jika I sama dengan akar dari min 1, maka bilangan yang diterima Ali adalah titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini, tadi I itu sama dengan akar dari min 1 ya. Nah, ketika I ini kita kuadratkan ya, I kuadrat sama dengan akar min 1 dikali akar min 1. Itu hasilnya adalah min 1 ya. Kemudian kalau kita pangkatkan 3, I-nya, I pangkat 3 itu sama dengan akar min 1 dikali akar min 1 dikali akar min 1. Berarti hasilnya adalah min I ya. Nah, tadi diketahui N-nya sama dengan A plus BI pangkat 3 min 191I. Kita uraikan ya dengan menggunakan segitiga Pascal untuk yang A plus BI pangkat 3-nya. Sehingga N-nya menjadi sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat kali BI plus 3A BI kuadrat plus BI pangkat 3 min 191I ya. Jadi yang A plus BI pangkat 3-nya kita gunakan segitiga Pascal. Kemudian kita uraikan kembali ya. N-nya sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat BI plus 3AB kuadrat
I kuadrat. Nah, BI kuadrat itu kan artinya B kuadrat I kuadrat ya. Kemudian BI pangkat 3-nya kita uraikan menjadi BI pangkat 3 I pangkat 3 ya. Min 191 I. Nah, tadi kita ketahui nilai I itu adalah akar min 1. Kemudian I kuadrat ternyata hasilnya adalah min 1. I pangkat 3 ternyata sama dengan min I ya. Nah, kita substitusi aja. Sehingga nilai N-nya menjadi sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B. Nah, I-nya kita ganti dengan akar min 1 plus 3AB kuadrat. Nah, I kuadratnya tadi kita ganti dengan min 1 ya. Plus B pangkat 3. Nah, I pangkat 3 tadi kan min I. Berarti min akar min 1. Ya. Min 191. Kemudian I-nya kita ganti juga dengan akar min 1. Terus kita sederhanakan lagi. N-nya sama dengan A pangkat 3 ya. Nah, yang 3AB kuadrat dikalikan dengan min 1 itu min 3AB kuadrat plus 3A kuadrat B akar min 1 ini tetap ya. Kemudian yang B pangkat 3 kali min akar min 1 ini menjadi min B pangkat 3 akar min 1 ya. Min 191 kali akar min 1. Nah, perhatikan adik-adik. Untuk setiap A, B bilangan asli, nah maka N akan berupa bilangan asli juga apabila 3A kuadrat B akar min 1 min B pangkat 3 akar min 1 min 191 kali akar min 1 ya, itu disama dengankan 0. Nah, sehingga 3A kuadrat B akar min 1 min B pangkat 3 akar min 1 min 191 akar min 1 ini disama dengankan 0. Ya, kita sederhanakan. 3A kuadrat B akar min 1. Nah, ini pindah ruas ya menjadi positif. Sama dengan B pangkat 3 akar min 1 plus 191 akar min 1. Kita bagi masing-masing ruas ini dengan akar min 1 ya. Sehingga hasilnya menjadi 3A kuadrat B sama dengan B pangkat 3 plus 191. Ya, kita sederhanakan 3A kuadrat B. Nah, yang B pangkat 3-nya pindah ruas menjadi min B pangkat 3 sama dengan 191. Nah, ini bisa kita keluarkan B-nya ya. B dikali 3A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan 191. Perhatikan yang 191 ini. Itu merupakan perkalian dua buah bilangan ya. Nah, kita misalkan nilai B-nya itu adalah 1. Maka 1 dikali 3A pangkat 2 min 1 pangkat 2 itu sama dengan 191. Nah, sehingga ini kalau dikalikan 1 kan tetap ya. Tinggal 3A kuadrat atau 3A pangkat 2 min 1 pangkat 2 sama dengan 191. Ya, kita uraikan lagi. 3A pangkat 2 itu sama dengan 191. Nah, yang min 1 kuadrat kan min 1 ya. Min 1-nya pindah ruas. Jadi 191 tambah 1. Jadi 192. Nah, sehingga A kuadratnya itu adalah 192 dibagi 3. Yaitu 64 ya. Berapa nilai A-nya? Ya, nilai A-nya adalah akar dari 64. Itu sama dengan 8. Nah, pertanyaannya tadi berapakah nilai N ya? Tinggal kita substitusi aja nilai A ini ke dalam persamaan nilai N yang sudah kita uraikan dengan menggunakan segitiga Pascal tadi ya. Yaitu N sama dengan A pangkat 3 ya, min 3AB kuadrat plus 3A kuadrat B akar min 1 min B pangkat 3 akar min 1 min 191 akar min 1 ya. Kita substitusi ya. N-nya sama dengan A pangkat 3 berarti A-nya 8 dipangkatkan 3 min 3AB kuadrat min 3 A-nya 8 B-nya tadi 1 ya. Di 1 kuadrat plus, nah ini tadi kan kita ingin mendapatkan bilangan asli N-nya. Jadi
3A kuadrat B akar min 1 min B pangkat 3 akar min 1 min 191 akar min 1 itu disama dengan kan 0. Oke, kita selesaikan ya. 8 pangkat 3 itu 512. Kemudian dikurangi 3 kali 8 kali 1. 1 kuadrat itu kan 1 ya. 3 kali 8 kali 1 itu 24. Tambah 0 tetap ya. Nah, sehingga hasilnya atau nilai N itu sama dengan 512 dikurangi 24, yaitu 488. Jadi, bilangan yang diterima Ali ya, itu adalah 488. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soalnya berbahasa Inggris ya adik-adik. Maksud daripada soal ini adalah hasil kali 2 dari 17 bilangan bulat positif pertama itu sama dengan jumlah 15 bilangan lainnya. Berapa jumlah kedua bilangan tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan ke 17 bilangan pertama itu dijumlahkan dan dua bilangan yang dimaksud adalah A dan B. Nah, kita ingat untuk mencari jumlah N suku pertama atau Sn itu sama dengan N per 2 dikali A plus UN ya. Nah, kita tahu N-nya di sini kan 17. Berarti 17 per 2 dikali A-nya karena tadi merupakan bilangan bulat itu adalah 1 ya. Plus UN, UN-nya 17. Sama dengan, nah, dua buah bilangan yang dimaksud tadi kan kita misalkan A dan B. Berarti sama dengan AB tambah A tambah B ya. Kita sederhanakan 17 per 2 dikali, nah 1 tambah 17 itu 18 kan. Sama dengan AB plus A plus B. Nah 18 ini bisa dibagi 2 ya. Jadi 9, jadi 17 kali 9 itu 153 ya. Sama dengan, nah AB plus A plus B ini bisa kita uraikan menjadi A plus 1 dikali B plus 1 min 1 ya. Kemudian selanjutnya 154 ini merupakan perkalian dari 11 kali 14 ya. Itu sama dengan A plus 1 dikali B plus 1. Sehingga A plus 1 itu sama dengan 11. Maka nilai A-nya tinggal 11 aja dikurangi 1 ya, yaitu 10. Kemudian B plus 1 ini sama dengan 14. Maka nilai B-nya adalah 14 dikurangi 1, yaitu 13. Jadi, jumlah kedua bilangan tersebut adalah tinggal ditambah aja A plus B ya. Sama dengan 10 tambah 13, yaitu 23. Lanjut ke soal nomor 5. Misalkan Zn menyatakan kuadrat dari jumlah angka-angka dari bilangan asli N pada representasi desimalnya. Sebagai contoh, Z29 itu sama dengan 2 tambah 9 dikuadratkan. Ya. 2 tambah 9 itu kan 11 ya. 11 kuadrat itu sama dengan 121. Nah, didefinisikan aturan berikut. Z pangkat 2N itu sama dengan ZN. Dan Z pangkat K plus 1N itu sama dengan Z pangkat K ZN. Untuk setiap bilangan asli K. Nah, pertanyaannya, berapa nilai dari Z pangkat 2022 11 ya. N-nya 11 di sini. Oke, adik-adik, untuk menjawab soal ini ya, kita cari Z11 dengan menggunakan contoh tadi Z29 ya. Di mana Z29 itu 2 tambah 9 11 dikuadratkan 121. Nah, sekarang Z11 itu artinya 1 tambah 1 dikuadratkan. Itu sama dengan 4 ya. Kemudian Z kuadrat 11. Nah, kita gunakan aturan yang ada di soal, yaitu ketika ada Z pangkat K plus 1N itu sama dengan Z pangkat K ZN. Nah, berarti Z pangkat 2 11 itu sama dengan Z11. Nah, kita tahu Z11-nya itu adalah 4 ya, berarti Z11 itu sama dengan Z4. Z4 ini artinya 4 dikuadratkan ya, berarti 16.
Nah, kita cari sekarang Z pangkat 3N. Anggap N-nya 11 tadi kan ya. Z pangkat 3N itu sama dengan Z pangkat 2 Z11. Nah, Z pangkat 2 11 itu tadi kan 16, berarti ini sama dengan Z16. Nah, Z16 ini artinya 1 tambah 6 ya, dikuadratkan. Berarti 7 kuadrat itu sama dengan 49. Selanjutnya Z pangkat 4N itu sama dengan Z pangkat 3 Z11. Nah, kita tahu tadi Z pangkat 3N-nya adalah 49, berarti ini sama dengan Z49. 4 tambah 9 itu 13 ya. 13 dikuadratkan 169. Kemudian Z pangkat 5N ini sama dengan Z pangkat 4 Z11. Nah, kita tahu Z pangkat 4N tadi itu 169. Berarti ini sama dengan Z169. 1 tambah 6 itu 7, tambah 9, 16 ya. 16 dikuadratkan itu 256. Kemudian Z pangkat 6N ini sama dengan Z pangkat 5 Z11 ya. Sama dengan Z pangkat 5N-nya tadi kan 256, berarti ini sama dengan Z 256. Nah, 2 tambah 5 7 ya, tambah 6 13. 13 dikuadratkan ini sama dengan 169. Jadi balik lagi ke Z pangkat 4N ya adik-adik. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan ya, untuk K lebih dari 3, maka nilai Z pangkat K11 itu selalu berulang. Jika K genap, maka nilai Z pangkat K11 itu bernilai 169. Sedangkan untuk K ganjil, nilai Z pangkat K11 itu sama dengan 256. Nah, karena Z pangkat K11 ini sama dengan Z pangkat 2022 11, nah diperoleh nilai K-nya 2022. Ini genap ya. Maka dengan demikian, nilai Z pangkat 2022 11 ini itu sama dengan 169. Lanjut ke soal nomor 6. Misalkan 10A plus B adalah bilangan yang menyatakan urutan Al-Ghafur dan 10C plus D adalah bilangan yang menyatakan urutan Ar-Rasyid dalam Asmaul Husna. Nilai M dan N yang memenuhi sistem persamaan A pangkat M plus N plus 1 sama dengan C pangkat 2M min N min 4. Kemudian B pangkat M min 2N plus 1 sama dengan D pangkat 2M min N, masing-masing adalah titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini ya, ini soal yang berkaitan dengan sistem persamaan bilangan real. Yang pertama kita harus tahu dulu urutan sifat Allah Al-Ghafur dan Ar-Rasyid ya dalam Asmaul Husna. Urutan Al-Ghafur itu urutannya adalah ke-34 ya dalam Asmaul Husna. Kemudian Ar-Rasyid itu 98. Nah, dengan demikian tadi di dalam soal dimisalkan 10A plus B adalah bilangan yang menyatakan urutan Al-Ghafur. Berarti 10A plus B itu sama dengan 34 ya. Kemudian 10C plus D bilangan yang menyatakan urutan Ar-Rasyid. Berarti 10C plus D itu sama dengan 98. Nah, 10A plus B sama dengan 34. Perhatikan ini, untuk mengetahui berapa nilai A dan B, di sini 10A. Nah, berarti A ini adalah kelipatan 10, bisa dibilang puluhan ya. Dengan demikian, maka yang B-nya adalah satuan. Nah, tadi 10A plus B itu kan sama dengan 34. Berarti A-nya ini adalah 3 ya. 3 kali 10 kan 30. Ditambah agar jadi 34 ya, maka B-nya adalah 4. Kemudian yang 10C plus D ini juga ya sama dengan 98, sama konsepnya seperti tadi untuk menentukan berapa nilai C dan D-nya. C-nya adalah puluhan, berarti 9, karena 9 kali 10 kan 90 ya. Kemudian tinggal ditambah D-nya 8, jadi 98. C 9, D-nya 8. Nah, setelah kita tahu berapa nilai A, B, C, dan D,
kita konstruksi terhadap sistem persamaan yang ada pada soal ya. Kita ganti ya A, B, C, D-nya. Nah, yang pertama A pangkat M plus N plus 1 sama dengan C pangkat 2M min N min 4. Nah, kita ganti nilai A-nya 3 ya. Jadi 3 pangkat M plus N plus 1 sama dengan C-nya kita ganti dengan 9. Jadi 9 pangkat 2M min N min 4. Selanjutnya, kita sederhanakan ya dengan menggunakan aturan sifat eksponensial, yaitu ketika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini artinya fx juga sama dengan gx. Ya, kita samakan yang 9-nya ya. Kita samakan 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Jadi ini kita tulis lagi 3 pangkat M plus N plus 1 sama dengan 3 pangkat 2 ya. Pangkatkan lagi 2M min N min 4. Nah, kita sederhanakan lagi 3 pangkat M plus N plus 1 sama dengan, nah yang ini kalikan ke dalam pangkatnya ya. Jadi 3 pangkat, nah 2 kali 2 4M, kemudian 2 dikali min N min 2N, 2 kali min 4 itu min 8. Nah, karena sudah menjadi A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx akan sama dengan gx tadi kan. Nah, sehingga M tambah N tambah 1 ini sama dengan 4M min 2N min 8. Kita uraikan. M-nya, perhatikan ini M, ini 4M. Berarti M min 4M, pindah ruas kan, menjadi min 3M. Kemudian yang N-nya, di ruas kanan ada min 2N, pindah ruas. N tambah 2N, itu menjadi 3N, ya. Sama dengan min 8. Nah, yang plus 1 ini pindah ruas menjadi min ya. Min 8, min 1, yaitu min 9. Nah, ini bisa dibilang kita buat menjadi sebuah persamaan 1 ya. Kemudian selanjutnya, yang B pangkat M min 2N plus 1 sama dengan D pangkat 2M min N. Nah, ini kita ganti B-nya 4 ya, kemudian D-nya 8. Jadi 4 pangkat M min 2N plus 1 sama dengan 8 pangkat 2M min N. Kita sederhanakan seperti tadi ya. 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Dipangkatkan lagi M min 2N plus 1. Kemudian 8 itu jadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2M min N. Nah, kita kalikan pangkatnya. 2 pangkat. Nah, 2 kali M, 2M. 2 kali min 2N min 4N. Kemudian 2 dikali 1 plus 2 ya, sama dengan 2 pangkat. Nah, ini juga sama ya. 3 kali 2M itu 6M ya. Kemudian 3 kali min N min 3N. Nah, ini karena sudah sama, kita gunakan sifat yang tadi A pangkat fx sama dengan A pangkat gx lagi ya. Pangkatnya juga sama. 2M min 4N plus 2 sama dengan 6N min 3N. Ya, kita sederhanakan. Yang 6M-nya pindah ruas ya menjadi min. Berarti 2M min 6M itu hasilnya min 4M. Min 3N-nya pindah ruas menjadi plus ya. Sehingga min 4M plus 3N itu hasilnya adalah min N. Sama dengan, nah yang 2-nya pindah ruas menjadi min 2. Nah, ini persamaan keduanya. Min 4M min N sama dengan min 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Min 3M plus 3N sama dengan min 9. Kita eliminasi dengan min 4M min N sama dengan min 2. Nah, agar tereliminasi kita perhatikan salah satu koefisien pada variabel yang ada di sini, M atau N ya. Nah, lihat yang paling kecil di sini N. N yang di atas itu 3, kemudian yang di bawah adalah 1 ya koefisiennya. Nah, itu dikali silang aja biar nanti N-nya akan hilang ya. Nah, yang untuk yang min 3M plus 3N sama dengan min 9 ini kita kalikan 1. Kemudian min 4M min N sama dengan min 2 ini kita kalikan 3 ya. Kalikan min 3M kali 1 itu min 3M. Kemudian 3N kali 1 ini tetap ya plus 3N sama dengan min 9. Kemudian persamaan yang keduanya, min 4 kali 3 min 12M, kemudian min N dikali 3 min 3N, min 2 dikali 3 itu sama dengan min 6. Lalu kita jumlahkan ini. Nah, ini
3N plus min 3N. Ini habis ya. Tinggal min 3M plus min 12M. Itu sama dengan min 15M ya. Sama dengan min 9 tambah min 6. Itu min 15. Sehingga diperoleh nilai M sama dengan min 15 dibagi min 15, yaitu 1 ya. Nah, karena sudah diketahui nilai M-nya 1, untuk menentukan berapa nilai N, kita substitusi ke persamaan 2 ya. Nilai M kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 itu min 4M min N sama dengan min 2. Nah, M-nya kita ganti dengan 1. Min 4 kali 1 itu hasilnya adalah min 4 ya. Min N sama dengan min 2. Maka nilai N-nya adalah negatif 2. Dengan demikian, nilai M dan N itu adalah M-nya 1, N-nya sama dengan min 2. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk keperluan dalam perjalanan umroh, Habibi ingin menukarkan uang kertas 100 rial miliknya pada suatu tempat penukaran uang. Jika mata uang kertas yang tersedia di tempat penukaran uang tersebut ada dalam nilai 50 rial, 20 rial, dan 10 rial, maka pilihan yang tersedia ada sebanyak titik-titik. Oke adik-adik, ini soal berkaitan dengan persamaan 3 variabel ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan X, Y, dan Z itu berturut-turut mewakili banyaknya uang ya, 50 rial, 20 rial, dan 10 rial. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan 50X plus 20Y plus 10Z sama dengan 100 ya. Karena tadi uang yang dimiliki Habibi itu ada 100 rial. Kita sederhanakan ya persamaan ini. Kita bagi 10 semuanya menjadi 5X ya. 50 bagi 10 kan 5 ya. 5X kemudian 20Y. 20-nya kita bagi 10 juga, 2Y plus Z sama dengan 10 ya. Nah, kita perhatikan untuk X sama dengan 0, nah maka persamaannya menjadi 2Y plus Z sama dengan 10. Kemungkinan pasangan bilangan Y dan Z ya itu adalah 0, 10, 1, 8, 2, 6, 3, 4, 4, 2, dan 5, 0. Jadi ada 6 pasang ya. Itu kalau kita misalkan X sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan X sama dengan 1 ya, maka persamaannya menjadi 2Y plus Z sama dengan 5. Karena 10 dikurangi 5 ya, itu tinggal 5. Nah, kemungkinan pasangannya Y dan Z-nya itu adalah 0, 5 ya, kemudian 1, 3, 2, 1. Ada 3 pasang. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 2. Persamaannya menjadi 2Y plus Z sama dengan 0 ya. Karena 5 kali 2 kan 10. 10 kurangi 10 habis ya. Nah, kemungkinan pasangannya Y dan Z-nya itu adalah 0, 0. Nah, ini tidak mungkin ya. Karena tadi Habibi ingin menukarkan uangnya. Tidak mungkin kan tidak ada pecahan 20 rial ataupun 10 rial. Nah, sehingga total pasangan X, Y, dan Z yang memenuhi itu ada berapa? Tadi 6 ya, ditambah 3. Jadi ada 9 pasang. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut BAC sama dengan 90 derajat dan AB sama dengan AC sama dengan 10 satuan. Titik D merupakan titik tengah AC. Titik E merupakan titik tengah AF. Jika FB sama dengan 4 satuan, perbandingan luas segitiga CDM dan NFB adalah titik-titik. Oke, adik-adik, kita perhatikan untuk menjawab soal ini gambar yang sudah diberikan dalam soal ya. Nah, tadi sudut BAC itu 90, berarti siku-siku di sini ya. Kemudian AB sama dengan AC itu adalah 10 satuan. Nah, ini 10 ya. Kemudian ini juga 10 satuan.
Terus tadi titik E itu merupakan titik tengah AF. Dengan demikian AE sama EF itu sama panjangnya. Jika FB sama dengan 4 satuan, nah FB ini 4 satuan, nah berarti kan kalau FB 4 satuan, maka AF ini 6 ya, karena tadi kan 10 ya. AB itu sama dengan AC. Nah, sehingga kita peroleh panjang AE dan EF itu adalah 3. Oke, langsung saja kita buat persamaan garis BD. Nah, yang ini BD. Itu persamaan garisnya Y sama dengan min 1/2X tambah 5. Dan persamaan garis CF itu Y sama dengan min 5/3X plus 10. Nah, kita cari titik potong garis BD dan CF. Itu adalah titik N ya. Artinya min 1/2X plus 5 sama dengan min 5/3X plus 10. Kita sederhanakan, kedua ruas kita kalikan 6 ya. Kita kalikan 6, min setengah X kali 6 itu tinggal min 3X. Kemudian plus 5 kali 6 itu 30 ya. Terus min 5/3X kali 6 ini min 10X ya. Kemudian 10 kali 6, 60. Nah, min 3X di ruas kanan ada min 10X. Pindah ruas menjadi plus 10X. Jadi min 3X plus 10X itu adalah 7X ya. Sama dengan 60. Nah, yang 30-nya pindah ruas jadi min 30. 60 min 30 itu min 30. Sehingga nilai X-nya adalah 30/7. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 30/7 ke persamaan Y sama dengan min 5/3X plus 10 ya, atau persamaan garis CF. Kita substitusi Y sama dengan min 5/3 ya, X-nya ganti dengan 30/7 plus 10. Nah, ini kita coret ya, 30 bagi 3 itu 10 kan. Nah, 10 dikali 5 itu 50 ya, per 7. Nah, min 50/7 ditambah 10 itu sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya ya, itu hasilnya adalah 20/7. Sehingga koordinat titik N itu adalah 30/7, X-nya, Y-nya 20/7. Selanjutnya kita cari persamaan garis CE ya, yaitu Y sama dengan min 10/3X plus 10. Nah, di sini ada titik potong garis CE dan BD, yaitu titik M. Sehingga min 10/3X plus 10 itu sama dengan min setengah X plus 5. Ya, seperti tadi, kita kali 6 ya. Nah, min 10/3X kali 6 itu min 20X. Yang 10-nya kali 6 itu 60. Min setengah X kali 6 itu min 3X ya. Kemudian 5 kali 6, 30. Nah, sekarang nilai X-nya ya, min 20X yang min 3X pindah ruas plus 3X itu min 17X. Sama dengan 30 yang 60-nya jadi min. 30 min 60 itu min 30 ya. Maka nilai X-nya adalah min bagi min ini positif ya. Jadi 30/17. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan 30/17 ke persamaan Y sama dengan min 10/3X plus 10 ya. Kita substitusi Y sama dengan min 10/3. Nah, X-nya kita ganti 30/17 tambah 10. Nah, ini 30 bagi 3 itu 10 ya. 10 kali 10, 100/17. Min 100/17 tambah 10. Nah, ini kita hitung. Itu hasilnya adalah 70/17. Dengan demikian, koordinat titik M itu adalah 30/17. X-nya dan Y-nya 70/17. Nah, selanjutnya kita cari luas segitiga NFB ya. Dengan tinggi segitiga NFB itu sama dengan ordinat titik N ya, yaitu 20/7. Jadi luas segitiga NFB sama dengan setengah dikali 4 dikali tinggi. Tingginya adalah 20/7. Tadi 4 itu alasnya ya. Nah, kita hitung 20 ini kita bagi 2 itu hasilnya 10 ya. 10 kali 4, 40/7. Selanjutnya
kita cari luas segitiga CDM. Nah, ini tingginya adalah absis titik M, yaitu 30 per. Nah, jadi luas segitiga CDM itu sama dengan 1/2, alasnya adalah 5, tingginya itu adalah 30/17. 30 bagi 2 itu hasilnya adalah 15 ya. 15 kali 5 75/17. Dengan demikian, perbandingan luas CDM dan NFB adalah, ya kita tulis luas CDM per luas NFB. Ini perbandingannya ya. Itu sama dengan 75/17 berbanding 40/7. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 75/17. Pembagian itu bisa berubah menjadi perkalian, akan tetapi yang 40/7 dirubah menjadi 7/40 ya. Kita sederhanakan, 75 ini bisa kita bagi 5 ya. 75 kita bagi 5 itu hasilnya 15. Nah, 15 dikali 7 ini hasilnya 105. Kemudian 40 dibagi 5 itu 8 ya. 8 kali 17 itu 136. Jadi perbandingannya adalah 105 berbanding 136. Lanjut ke soal nomor 9. Bilangan terkecil M sehingga 2M faktorial per M faktorial kuadrat terbagi oleh bilangan banyak ayat dalam surat Al-Mulk. Nah, ini sama dengan banyak ayat dalam surat titik-titik ya. A. Al-Ikhlas, B. Al-Kafirun, C. Al-Bayyinah, D. Al-Balad. Oke, adik-adik, ini soal berkaitan dengan faktorial ya. Nah, kita cek surat Al-Mulk itu ada 30 ayat ya. Kemudian Al-Ikhlas itu ada 4 ayat, Al-Kafirun ada 6 ayat, Al-Bayyinah ada 8 ayat, dan Al-Balad itu ada 20 ayat. Nah, Al-Mulk itu merupakan bilangan yang bisa membagi 2M faktorial per M faktorial kuadrat ya. Oke, langsung saja. Jika 2M faktorial per M faktorial kuadrat ini habis dibagi 30, maka 2M faktorial per M faktorial kuadrat ini akan habis dibagi oleh 2, 3, dan 5 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan M-nya sama dengan 4? Tadi di opsi itu kan ada Al-Ikhlas ya. Nah, Al-Ikhlas itu kan ada 4 ayat. Nah, kita misalkan M-nya 4 gitu. Kita substitusi ke 2M faktorial per M faktorial kuadrat. Nah, 2 dikali M-nya 4 faktorial per 4 faktorial dikuadratkan. Nah, 2 kali 4 itu 8 kan? 8 faktorial per 4 faktorial kuadrat itu 4 faktorial kali 4 faktorial. Kita uraikan ya sesuai dengan definisi faktorial, bahwa 8 faktorial itu kan perkalian 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai dengan dikalikan 1 ya. Nah, karena di sini kita bagi dengan 4 faktorial, kita uraikan sampai 4 faktorial aja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial. Nah, selanjutnya kan ini bisa dicoret ya. 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu habis Kak, artinya. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke, kita coret juga ini. 8 bagi 4 itu kan 2 ya. Kemudian 6 bagi 3 juga 2. Nah, selanjutnya yang 2 ini kita coret habis ya. Tinggal 7 kali 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 kan 10 ya. 10 kali 7, 70. Nah, sekarang 70. 70 itu habis gak dibagi 30? Tidak ya. Lanjut, jika M sama dengan 6, maka 2 kali 6 faktorial, kita masukkan ya, substitusi ke 2M faktorial per M faktorial kuadrat. Jadi 2 kali 6 faktorial per 6 faktorial kuadratkan. Sama dengan, nah 2 kali 6 itu 12 faktorial per 6 faktorial kuadratkan 6 faktorial kali 6 faktorial. Seperti tadi kita uraikan, 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per, nah 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kali 6 faktorial yang satunya lagi. Nah, ini kita coret 6 faktorial bagi 6 faktorial habis ya. Terus 12 dibagi 6 itu 2, 10 bagi 5 itu 2,
9 bagi 3 itu 3 ya. 8 ini bagi 4 itu 2. Nah, yang 2-nya habis juga dibagi 2 ya. Tinggal 2 kali 11 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, itu hasilnya adalah 924. Nah, 924 apakah habis dibagi oleh 30? Tidak juga ya. Nah, selanjutnya jika M sama dengan 8, nah, maka kita substitusi lagi 2 kali 8 faktorial per 8 faktorial dikuadratkan. Nah, 2 kali 8, 16 faktorial ya. Per 8 faktorial kali 8 faktorial. Kita uraikan lagi seperti tadi. 16 kali 15, 16 faktorial kita uraikan. 16 kali 15 kali 14. Nah, kita uraikan lagi seperti tadi ya. 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per, nah yang 8 faktorialnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial lagi yang satunya lagi ya. Nah, ini 8 faktorial dibagi 8 faktorial habis. Kemudian 16 dibagi 8 itu 2. 14 bagi 7 2. Selanjutnya 12 bagi 6 ini 2. 10 bagi 5 itu juga 2. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, ini yang 2 ini kita coret bagi 2 habis ya. Terus yang 2 kali 2 ini kan 4 ya. 4 bagi 4 juga habis. Tinggal 2 kali 15 itu 30 ya. Kemudian kali 13 kali 11 kali 3. Nah, ternyata ini habis dibagi oleh 30. Nah, dengan demikian bilangan terkecil M itu sama dengan banyaknya ayat pada surat Al-Bayyinah. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini adik-adik soalnya berbentuk bahasa Arab ya. Maksud dari soal ini adalah sebuah keluarga besar yang terdiri dari 12 orang hendak membeli sapi ke seorang peternak untuk dikurbankan. Terdapat 3 ekor sapi yang akan dibeli semuanya oleh keluarga tersebut. Ada berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk membagi 12 orang tersebut jika ada satu sapi yang memiliki banyak pembeli maksimal untuk kurban? Nah, oke, adik-adik. Oke, adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita misalkan ketiga sapi tersebut ya, itu adalah A, B, dan C. Nah, apabila dibagi ke 12 orang dan salah satu sapi untuk 7 orang, maka pembagiannya kalau saya buat tabel seperti ini ya. Dengan demikian, banyak cara pembagian. Kemungkinan pertama ya, itu adalah kita gunakan kombinasi nih. Kita akan mengambil 7 dari 12 ya. Kemudian tadi kalau kita sudah ambil 7, berarti sisanya tinggal 5 kan. Kita ambil 1 dari 5 ya. Nah, kemudian karena sudah diambil 1 tinggal 4 lagi, berarti kita ambil 4 dari 4 ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus kombinasi. Kita ingat ya, ada rumus kombinasi yaitu NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, seperti itu ya. Kita hitung menggunakan rumus kombinasi. Nah, ini hasilnya adalah 12C7 itu adalah 12 faktorial dibagi 7 faktorial, kemudian 12 dikurangi 7 itu 5 faktorial. Dikali 5C1 itu 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 min 1, 4 faktorial ya. Dan 4C4. Nah, kalau 4C4 itu artinya 1 ya, berdasarkan sifat kombinasi. Nah, kita kalikan 12 faktorial itu sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, kemudian yang di bawahnya kita uraikan yang 5 faktorial nih.
7 faktorialnya tetap ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya kita kalikan dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini hasilnya adalah 5 ya. Kita hitung 5 kali 1 tetap 5 ya. Kita hitung yang hasil dari 12C7 tadi. Ya, ini 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 ya. Kemudian 10 dibagi 5 itu 2. Kemudian ini 3 habis dibagi 3 ya. Selanjutnya 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, kita kalikan itu hasilnya adalah 3960. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, kita akan mengambil, kita masih menggunakan kombinasi ya. Kita mengambil 7 dari 12, berarti 12C7. Sisanya tinggal 5 ya. Kemudian kita ambil 2 dari 5. Nah, berarti sisanya tinggal 3. 3C3 ya. Nah, kita hitung seperti tadi. Cara menghitungnya itu saya hitung hasilnya adalah 7920 ya. Selanjutnya perhatikan juga cara pembagian masing-masing kemungkinan. Itu ada 3 faktorial ya. Sama dengan 6. Dari mana? Ya, kita cek. Kita buat tabel seperti ini. Nah, kemungkinan pertama ini bisa saja pemasangan tadi pengambilan pengambilan 7 dari 12, kemudian pengambilan 1 dari 5 ya. Kemudian pengambilan 4 dari 4. Nah, bisa diasumsikan atau dipetakan seperti ini. 714, 741, 147, 174, 417, 471 ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Begitu juga dengan kemungkinan kedua ya. Nah, seperti ini tabelnya. 723 bisa juga 732, 237, 273, 327, 372. Dengan demikian, total banyak cara pembagiannya adalah 3960 dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 kan. Ditambah 7920 dikali 3 faktorial 6 ya. Nah, ini hasilnya adalah 71.280. Lanjut ke nomor 11. Banyak 7 tupel A, B, C, D, E, F, G yang memenuhi persamaan berikut. A kali B kali C sama dengan nomor surat al-infitor. Kemudian C kali D kali E sama dengan nomor surat al-mutafifin. Kemudian E kali F kali G itu nomor surat al-insyikok. Adalah titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini biar kita dapat persamaannya, kita cari nomor surat al-infitor ya. Itu nomor suratnya 82. Kemudian nomor surat al-mutafifin itu 83. Dan nomor surat al-insyikok itu 84. Sehingga kita peroleh sebuah persamaan A kali B kali C sama dengan 82 ya. Nah, ini persamaan 1. Kemudian selanjutnya C kali D kali E ini sama dengan 83 ya. Persamaan 2. Kemudian E kali F kali G ini sama dengan 84. Ini persamaan 3 ya. Nah, kalau kita perhatikan dari persamaan 2 ya, karena 83 ini bilangan prima, maka 2 di antara nilai C, D, atau E adalah 1. Nah, kemudian karena C ini muncul di persamaan 1 ya, dan E juga muncul di persamaan 3, maka nilai C itu sama dengan E ya, yaitu sama dengan 1. Sehingga A kali B dikali C, C-nya substitusi ya 1. Berarti A kali B dikali 1 sama dengan 82. Nah, ini persamaannya menjadi, kita sederhanakan, A kali B sama dengan 82. Kemudian C kali D kali E sama dengan 83. Ya, kita substitusi nilai C dan E-nya yaitu 1 ya. Nah, sehingga bentuk sederhananya adalah D sama dengan 83.
Nah, selanjutnya E kali F kali G sama dengan 84. Ini kita substitusi nilai E-nya 1 juga. Tinggal F kali G sama dengan 84. Nah, dari bentuk sederhana persamaan tadi, banyak faktor 82 itu adalah 4 ya. Nah, sementara banyak faktor dari 84 itu adalah 12. Nah, kalau D kan sudah jelas, yaitu D-nya sama dengan 83. Jadi banyak faktor 82 itu adalah 4, kemudian banyak faktor dari 84 adalah 12. Nah, jadi banyaknya 7 tupal yang memenuhi itu ada sebanyak, tinggal kita kalikan ya, 4 kali 12, yaitu 48. Lanjut ke soal nomor 12. Untuk bilangan bulat positif A dan B didefinisikan A KSM B itu sama dengan AB plus A min B. Bilangan X disebut faktor dari N jika ada Y sehingga N sama dengan X KSM Y. Pertanyaannya, banyak faktor dari 2022 adalah titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal ini ya, kita misalkan faktor dari 2022 itu adalah X. Oleh sebab itu pasti terdapat Y ya. Sehingga 2022 ini akan sama dengan X KSM Y. Nah, kita tahu X KSM Y ya, dari A KSM B sama dengan AB plus A min B. Nah, sekarang kita substitusi ke X dan Y ya. Jadi 2022 sama dengan XY plus X min Y. Ya, kita sederhanakan. 2022 sama dengan X min 1 kali Y plus 1 plus 1. Ya. Nah, selanjutnya plus 1 ini pindah ruas ya, jadi min. Jadi 2022 min 1 itu 2021 sama dengan X min 1 kali Y plus 1. Nah, kalau kita perhatikan ya, ruas kanan ini merupakan hasil kali dua bilangan. Sementara di ruas kiri 2021 itu bilangan prima. Nah, karena 2021 bilangan prima, maka kemungkinannya ya, yang pertama X min 1 itu sama dengan 1 dan Y plus 1 sama dengan 2021. Sehingga kita peroleh nilai X-nya itu adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 2020 ya, tinggal dikurangi 1 aja. Atau kemungkinan yang kedua, X min 1-nya 2021 dan Y plus 1-nya sama dengan 1. Nah, ini kita peroleh X-nya sama dengan 2022 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, cuman untuk kemungkinan kedua ini tidak mungkin ya, karena Y-nya tidak mungkin sama dengan 0. Dengan demikian, banyaknya faktor dari 2022 adalah 1. Lanjut ke soal nomor 13. Banyaknya bilangan asli 3 angka yang mempunyai tepat 14 buah faktor positif ada titik-titik. Oke adik-adik, untuk menghitung banyak faktor positif ya, kita bisa menggunakan aturan A plus 1 dikali B plus 1 sama dengan 14 ya. Nah, kemungkinannya A plus 1 ini sama dengan 2 sehingga A-nya sama dengan 1. Dan B plus 1 itu sama dengan 7 sehingga B sama dengan 6 ya. Nah, sedangkan bilangan yang diinginkan itu tadi 3 digit ya. Nah, dapat kita tulis P1 pangkat A dikali P2 pangkat B ini bilangannya antara 100 sampai dengan 999 ya. Karena 3 digit kan. Nah, tadi A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya adalah 6. Kita substitusi P1 pangkat 1 dikali P2 pangkat 6. Nah, ini bilangannya antara 100 sampai 999 ya. Kita misalkan P1-nya adalah 2. Nah, sehingga untuk P1 ini kita ganti dengan 2 ya. 2 pangkat 1 dikali P2 pangkat 6.
ya. Bilangannya antara 100 sampai 999. Nah, 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. Jadi kedua ruas ini kita bagi 2 semuanya. Nah, sehingga P2 pangkat 6-nya adalah antara 50 sampai dengan 499 dibagi 2 ya. Dengan demikian banyak P2 yang memenuhi itu ada 1, yakni P2 sama dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat 6 itu kan 64. Nah, 64 itu ada di interval 50 sampai 499. Akan tetapi karena P1-nya tadi kita misalkan 2, nah ini tidak mungkin ya sama dengan P2, sehingga pemisalan ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya misalkan P1-nya sama dengan 3 ya. Maka kita substitusi langsung 3 pangkat 1 kali P2 pangkat 6 itu nilainya antara 100 sampai dengan 999. Ya, kita bagi 3, kira-kira yang 100 itu 33, kemudian yang 999 itu 333. Nah, banyak P2 yang memenuhi, ada 1 juga ya, yakni P2-nya adalah tetap 2 ya. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Nah, selanjutnya kita misalkan P1-nya 5 ya, bilangan prima lainnya. Sehingga kalau kita substitusi ya menjadi 5 pangkat 1 P2 pangkat 6 itu bilangannya antara 100 sampai 999. Ya, kita bagi 5 ini 20. Jadi P2 pangkat 6-nya antara 20 sampai 199. Sehingga banyak P2 yang memenuhi tetap ada 1, yakni P2-nya sama dengan 2 juga ya, 2 pangkat 6 tadi, 64. Nah, selanjutnya kita misalkan P1 sama dengan 7. Berarti 7 pangkat 1 P2 pangkat 6 itu intervalnya atau bilangannya ya antara 100 sampai 999. P2 pangkat 6-nya itu antara 14 ya sampai dengan 142. Nah, sehingga banyak P2-nya yang memenuhi tetap ada 1 yaitu P2 sama dengan 2. Selanjutnya kita misalkan P1-nya sama dengan 11 ya. Seperti tadi kita substitusi lagi 11 pangkat 1 kali P2 pangkat 6 ya. Bilangannya antara 100 sampai 999. Nah, kita bagi 11, kira-kira P2 pangkat 6-nya itu antara 9 sampai dengan 90. Nah, banyak P2 yang memenuhi tetap ada 1 ya, yakni P2-nya adalah 2. Selanjutnya misalkan P1-nya bilangan prima berikutnya 13. Seperti tadi substitusi 13 pangkat 1 kali P2 pangkat 6. Bilangannya antara 100 sampai 999. Kita bagi 13 ya, itu kira-kira P2 pangkat 6-nya antara 7 sampai 76. Nah, sehingga banyak P2 yang memenuhi ada 1 juga, yakni P2 sama dengan 2. Nah, dengan demikian banyak bilangan yang memenuhi itu ada berapa? Kita hitung aja tadi dari tadi ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang memenuhi.